السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga Allah Ta'ala tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhib hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. Allahu Akbar. Cobalah lihat bagaimana kecintaan hati kita kepada orang tua kita. Kerinduan yang mendalam tak terkira manakala kita tidak berada dekat mereka, apalagi di saat mereka telah terkubur. Mereka telah wafat mendahului kita. Kadang siang terbayang, bahkan malam pun masuk mimpi, ada rindu dalam hati pada mereka. Tengok pula kecintaan hati kita pada anak, buah hati belahan jantung. Tengok pula kecintaan hati kita kepada anak, buah hati belahan jantung sayang tak terkira, tak terhingga. Rela makan dengan pila dolacan, itu bahasa kami itu Pak, dengan menu apa adanya, asal anak makan enak, nyaman dan tentram. Ternyata kita sebagai seorang yang beriman dituntut oleh Allah Rabbul Alamin untuk jauh lebih mencintai, untuk lebih mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman kita sampai aku, kata Nabi, lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia yang lain, dari istri kita, dari sahabat dan kawan, dari bos dan majikan, dari karyawan dan siapapun yang berjasa dalam hidup. Karena jasa Nabi jauh lebih besar kepada kita. Nabilah yang telah menyelamatkan kita minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Allahu Akbar. Maka untuk itu
seorang muslim, seorang manusia yang berakal cerdas, yang ingin selamat dunia hingga akhirat, segala upaya untuk bisa beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ia usahakan. Maka kajian kita bersama kitab Syama'ilun Nabi, Syama'il Al-Imam At-Tirmidzi, dengan syarah Syekhuna Abdul Razak dan juga penjelasan-penjelasan para ulama ahli ilmu yang lainnya adalah upaya kita untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upaya saya, bapak-bapak kita semuanya untuk menumbuhkan rasa cinta dalam hati yang mendalam kepada Nabi, yang rindu kepada kita. Karena Nabi satu hari pernah menyebutkan, qad wadidtu an ra'ayna ikhwanana, aku rindu untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, tidakkah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat, wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'du, dan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang sepeninggalan kita. Nabi rindu pada kita, Pak. Maka untuk itu cobalah renung sejauh apa kecintaan kita kepada Nabi, sejauh apa ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pembahasan kita masih dalam bab tentang apa sebut? Bab berpakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini masih dalam bab yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bab yang ke? Babu maja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya sudah selesai kita baca dan kita tambahkan penjelasan yang sebenarnya saya ambil dari kitab Mawsu'atul Adab, ensiklopedia adab tentang adabul libas, adab berpakaian. Jadi sekarang kita masih di dalam bab yang ke-8 ini ya, dan kita tambahkan penjelasan tentang adab berpakaian. Dari sekian banyak, ada 23 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada. Kita sudah sampai pada adab yang ke-12, tidak menyerupai pakaian orang-orang kufar. Adab yang ke-13, menjulurkan ujung sorban di antara kedua bahu. Kita sudah maklum bahwa pakai sorban ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan, tidak ada keutamaannya, namun apabila dipakai karena mencintai Nabi, saya sayang kat Nabi. Nabi dulu pakai sorban, saya nak pakai sorban pula. Dia mendapatkan pahala dengan memakai sorban, dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berupaya mencontoh Nabi itu. Karena sayangnya itu dia mendapatkan pahala. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada menyebutkan, apabila seseorang memakai sorban, hendaklah ia menjulurkan ujung sorbannya di antara kedua bahunya. Karena apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sorban, beliau menjulurkan ujung sorbannya di antara kedua bahunya. Ya. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau nampak orang pakai sorban, itulah Pak, dijulurkan di antara kedua apa? Kedua bahu. Baik. Tapi jarang-jarang tengok ya. Alhamdulillah, karena memang muhaqqiqin, para ulama berpandangan bahwa sorban itu hanyalah perbuatan jibiliyahnya Nabi. Tapi kalau pakai sorban, jangan celalah. Banyak ulama kita di kalangan Ahlus Sunnah juga, ya, misalkan di para ulama Ahlus Sunnah di Pakistan, ya, pakai sorban, atau di Yaman dengan khas masing-masing daerah yang berbeda pula. Maka
tentulah sorban yang utama. Walaupun sebagian menguatkan itu adalah sunnah jibiliyah, mencontoh seperti yang dibuat oleh Nabi. Tapi perkara ini luas. Yang ke-14, memakai pakaian yang suci. Ini tentu tidak kita ragukan. Siapapun kita mau suci, Pak. Betul? Sampai-sampai kalau anak mondok kita bilang, biarlah dia terpenjara, dan pondok itu disebut penjara suci. Walaupun saya tak sepakat, Pak. Kalaupun suci tapi di penjara ndak enak juga, kecuali kalau nama orang rumah kita suci. Itu lain ceritanya. Baik. Jadi pakaian yang suci dari najis, seperti pakaian yang terbuat dari kulit babi, kulit anjing dan lain-lainnya, hindari dan pastikan itu. Ya. Jadi benda-benda yang diharamkan tidak boleh dipakai apabila ia adalah najis. Yang ke-15, menutup aurat. Dan ini kemarin kita sebutkan tujuan primer ya. Tujuan utama dalam berpakaian ya, menutup aurat ini. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan di antara yang saya perlu ingatkan pada kesempatan ini, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, adalah firman Allah dalam suratul Ahzab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu serta istri orang-orang mukmin, berarti termasuk istri-istri kita, Pak, hendaklah mereka menutup jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ada beberapa kriteria yang penting kita perhatikan dalam menutup aurat ini. Pertama, tidak tipis, tidak transparan. Dua, lebar dan tidak sempit. Kalaupun menutup aurat tapi lekuk-lekuk tubuh dia kelihatan, tak memenuhi syarat. Kemudian panjang dan mampu menutup aurat, seluruh aurat, ya baik laki-laki ataupun perempuan. Baik. Dan ini perlu diperhatikan. Apalagi dengan pakaian zaman sekarang, ya sekalipun pakai cadar, sekalipun sudah pakai jubah gamis dan yang pakai tutup mata, ibu-ibu, cadar, ya. Sekarang ini Allahul Musta'an, seiring dengan mode-mode yang ada, maka ini perlu kita perhatikan betul. Baik, saya tidak perpanjang, ini sudah mafhum sekali bagi kita. 16, tidak memakai pakaian dapat menimbulkan fitnah. Menjaga diri dari fitnah ini penting sekali, Pak. Sampai-sampai di dalam pembahasan adab tentang salam, contohnya, adab di antara adab salam boleh mengucapkan salam kepada perempuan. Tengok hadisnya dalam Adabul Mufrad. Tetapi Pak, para ulama menguraikan, kalaulah seorang ada lelaki bujang, dia mengucapkan salam pula kepada anak gadis. Kalau menimbulkan fitnah, hati-hati. Hati-hati. Karena fitnah ini dahsyat. Jadi, di antara pakaian yang tidak boleh kita pakai, di antara adab yang mesti kita perhatikan dalam berpakaian, tidak memakai pakaian yang dapat menimbulkan fitnah. Ini perempuan perlu diperhatikan. Anak-anak kita tengok, Pak, menimbulkan fitnah atau tidak. Yang hiasan dan bordirannya dengan berbagai warna yang mencolok dengan bunga-bunga indah. Ini perlu kita tegur mereka. Demikian juga harus hindari pakaian yang terdapat makhluk-makhluk yang memiliki ruh atau gambar salib dan lain-lainnya. Ini termasuk laki-laki. Baik. Ini juga penting kita perhatikan di zaman ini. Ini kira-kira pakaian menimbulkan fitnah tidak? Dan perempuan itu, al-mar'atu 'auratun idza kharajat istashrafaha syaitan.
Perempuan itu adalah aurat. Dirinya itu sudah aurat. Apabila dia keluar, syaitan pun ikut menghiasinya. Apalagi kalau ditambah dengan pakaian-pakaian yang penuh dengan bordiran-bordiran, hiasan-hiasan yang menimbulkan fitnah. Lebih malapetaka lagi. Kita sama tahu Nabi sudah sebutkan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat aku tinggalkan buat lelaki di sepeninggalanku ketimbang fitnah wanita. La ilaha illallah. Adab yang ke-17, membaca doa ketika memakai pakaian baru. Ini juga sudah kita sebutkan di dalam penjelasan hadis yang ada dalam Syama'il al-Imam At-Tirmidzi. Perlu kita ulang doanya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, hanya milikmu segala pujian. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu agar memperoleh kebaikan dan kebaikan yang diciptakan karenanya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya maupun kejahatan yang diciptakan karenanya. Ini sudah kita sebutkan bahwa di antara pakaian ada yang akan menimbulkan keburukan buat kita. Baik. Adab yang ke-18, memberikan doa terhadap orang yang memakai pakaian baru. Nabi SAW pernah menyebutkan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan wa yarzuquka Allahu qurrata 'ainin fid dunya wal akhirah. Nabi memberikan doa kepada sahabat yang memakai pakaian baru. Berpakaianlah dengan pakaian yang baru ini. Hiduplah dengan hidup yang terpuji. Matilah meninggalkan dunia ini dengan syahid. Tengok doa Nabi, Pak. Semoga Allah menganugerahkan kepadamu hal-hal yang menyejukkan pandanganmu, baik semasa hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Allahu Akbar. Kan mulia kali doanya. Pakailah pakaian baru ni. Hiduplah hidup dengan hidup terpuji. Nanti mati pula dengan mati yang mulia, mati syahid. Semoga Allah memberimu rizki dengan sesuatu yang menyejukkan matamu sejak dunia hingga akhirat. Allahu Akbar. Atau juga boleh dengan doa tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Semoga dapat dipakai sampai usang sehingga Allah Ta'ala memberikan ganti kepadamu. Demikian juga dengan doa abli wa ahliqa. Semoga dapat dipakai sampai usang. Karena banyak pakaian ini tak dapat dipakai sampai usang. Baik. Cukup Pak ya. Adab yang ke-19. Doa mengenakan pakaian secara umum. Ya. Di antara doa yang seharusnya diucapkan oleh seorang muslim, kata Syekh di sini, pada setiap kali berpakaian, Rasulullah SAW bersabda, berarti yang tadi itu adalah doa untuk dapat pakaian baru. Pakaian baru yang maknanya belum pakaian kita itu dapat kita pakai. Baik baru dibuat dari pabrik, baru dijual di toko, kita beli. Atau pakaian second tapi kita baru beli. Ini enggak. Doa yang berikut ini doa setiap kali memakai pakaian. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Siapapun, kata Nabi, ini dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Abu Daud, siapapun yang memakai pakaian lalu dia mengucapkan doa segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini dan memberikan rizki darinya dan sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. La ilaha illallah. Yang berikan kita makan hanya Allah, yang berikan kita pakaian hanya Allah. Makanya kalau kita pikir-pikir Pak, sebenarnya kerja dengan rizki itu tak ada kaitannya. Rizki ya rizki, kerja ya kerja, kerja ibadah, disuruh kerja ya kita kerja. Rizki dari Allah. Kalau memang kerja ada kaitannya dengan rizki, betapa banyak orang-orang yang pekerjaannya sama,
Bahkan berjejeran sama, Pak. Tengok di pinggir-pinggir jalan tua. Tempatnya sama, dagangannya sama, waktu bukanya sama, hasilnya kok berbeda. Itulah rizki dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Nah, jadi semua itu kita kembalikan kepada Allah. Maka kalau kita tengok doa-doa yang diajarkan Nabi, isinya apa? Agar kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ini. Baik. Adab yang ke-20, meletakkan mata cincin ke arah telapak tangan. Ini jarang-jarang orang buat nih. Demikian yang pernah dilakukan Nabi SAW, bahwa beliau meletakkan mata cincinnya ke arah telapak tangannya. Ya, ini juga disebutkan oleh Syekh di sini dan beliau, dan ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ke arah telapak tangannya. Tak masuk cerita Ustaz. Awak nak dah cak nampak durang cincin awak mah. Itulah apalagi zaman musim cincin potong. Kan ya? Baik. Adab yang ke-21. Boleh memakai cincin baik sebelah kanan maupun kiri. Kerana kedua hal ini pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Nabi memakai cincin di tangan kanannya, sementara dalam hadis yang lain, yang ini itu dalam riwayat ya yang sahih juga, sementara ada hadis lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim bahawa Nabi juga memakai cincin dengan tangan kirinya. Jadi boleh. Adab yang ke-22, boleh memakai cincin yang terbuat dari perak. Kalau emas untuk laki-laki tak boleh, perempuan tetap boleh. Baik. Ini juga kita sudah sebutkan sebelumnya. Kemudian memakai cincin di jari kelingking. Jarang-jarang kita tengok. Tapi inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tercantum dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di khinsir, jari kelingking, sehingga terlihat cahaya cincin dari jarinya tersebut. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibn Malik ini. Jadi khinsir berarti jari yang paling kecil, sebagaimana penjelasan makna khinsir ini dalam lisanul Arab. Tapi ada juga yang berpendapat jari tengah, yang bentuk jamaknya adalah khanasir. Ya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ini di antara adab-adab pakaian yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ada 23 adab-adab berpakaian yang saya ambil dari kitab. Ini bukunya Pak. Ini buku bagus sekali Pak. Ini jilid yang kedua. Ini buku ada 2 jilid. Ini buku panduan wajib saya buatkan di pondok. Ada, seingat saya ada sekitar 78 bab di dalam kitab ini tentang adab-adab. Dan ini penting sekali, dimulai dengan adab kepada Allah, adab kepada Nabi. Kalau dimasukkan adab pada Allah dan Nabinya, lebih dari 380-an. Baik. Ini penting sekali. Ini ada 2 jilid, silakan Bapak cari. Ensiklopedia Adab. Ini juga jadi panduan kurikulum di pondok. Seperti di yang saya tahu di Al-Furqan di Gresik sana, Ustaz Na'un Rafiq Ufran hafizahullah ta'ala membuat kurikulum untuk pondok dari kitab adabnya, kitab ini. Ini penting sekali Pak, biar kita tahu apa adab yang mesti kita amalkan. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi untuk menyempurnakan akhlak. Baik. Maka ini penting sekali. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya nak ambil masa, nak ambil waktu untuk meringkas, tidak panjang uraian adab-adab dalam berpakaian ini. Jelas bagi kita insyaallah taala, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Semoga Allah taala berikan kita manfaat ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, dan semoga Allah ajarkan pula kita ilmu yang bermanfaat buat kita. Dan mumpung saya ada masa kita dan ada waktu kita pada kesempatan ini, kan ada pertanyaan Bapak kita nih kemarin. Ini luar biasa. Jadi orang-orang seperti beliau saya semangat terus nengoknya. Tadi saya tanya, Masya Allah, beliau udah pensiun rupanya. Saya pun nama Pak lupa Pak. Dari Aceh sampai Siko. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi
Orang yang semangat seperti beliau nih, itu kan banyak dulu zaman Nabi, orang yang baru belajar sama Nabi tanya langsung sama Nabi. Yang lada lama-lama dapat faedah. Ini kan luar biasa. Jadi kena wapak nih kita dapat faedah. Insyaallah taala. Pertanyaan beliau kemarin tentang isbal. Makanya karena waktunya singkat, saya ringkas yang tadi dan saya ingin coba kita bersama-sama melihat bagaimana tentang hukum isbal ini. Sepakat Pak ya? Insyaallah. Baik. Ketika sudah kita sebutkan kemarin dalam pembahasan tentang hadis-hadis adab dalam berpakaian, di antara dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada tidak isbal. Maka beliau bertanya, tapi Ustaz, ada khilaf dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wah, ini tidak boleh kita ingkari. Betul sekali. Makasih banyak Pak. Jazakallahu khairan. Namun perlu saya ingin memberikan uraian sedikit agar kita betul-betul memahami duduk masalah ini. Ya. Kalau enggak kadang-kadang apapun masalah agama ini bisa keliru kita. Kalau enggak duduk Pak bisa terduduk kita. Itu dia. Ikhwati fillah. Tentang perbedaan pendapat. Sejak zaman dahulu betul-betul telah terjadi. Namun perbedaan pendapat ini ada dua Pak. Pertama ada tiga. Perbedaan pendapat yang berdasarkan nas. Dua perbedaan yang tidak berdasarkan nas. Untuk pembagian ini cukup dua. Kita tentu sepakat perbedaan pendapat yang tidak berdasarkan nas itu tidak kita terima dan tidaklah demikian sikap para ulama. Hanya orang-orang awam kadang yang membuat-buat pendapat baru padahal tidak ada nasnya. Ini jelas salah. Maka untuk ini, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dalam ranah apakah perbedaan pendapat itu ada? Dalam ranah ijtihadiyah. Yang nasnya tidak sharih, tidak nampak nyata. Maka para ulama berijtihad. Dan para ulama ini berijtihad betul-betul lengkap keilmuan dengan syarat-syarat untuk berijtihad dari seorang alim mujtahid. Maka dia masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim atau ulama berijtihad fa asaba falahu ajran, betul ijtihadnya, dia dapatkan dua pahala. Satu pahala berijtihadnya sudah bersungguh-sungguh mengeluarkan hukum, ini hukumnya dari dalil-dalil yang beliau dapatkan yang sampai kepadanya. Berarti kan berat itu. Dan cara para ulama dalam mengeluarkan ijtihad, mereka mengumpulkan periwayatan-periwayatan yang ada baru. Baik. Dan yang kedua, pahala ijtihadnya betul diikuti orang. Baik. Wa idza akhta'a, dan apabila dia tersalah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Oh, berarti kan mantap tuh Ustaz. Berarti kalau kita sudah mengikuti ijtihad atau pendapat seorang ulama, lalu salah dia kan tidak ada masalah. Itu untuk dia. Untuk kita tidak pernah ada ayat, dalil, Quran dan hadis, bahkan para ulama menganjurkan kita mengikuti pendapat yang salah. Betul? Maka untuk itulah ijtihad itu ada yang salah dan ada ijtihad yang benar. Dan ada lagi satu yang mungkin nampak masih tersamar. Itu
sesuai dengan kondisi keilmuan seorang yang melihatnya. Tersamar, mungkin minta salam tanda taib. Maka sikap seorang ahlus sunnah secara umum, mereka mengikuti pendapat yang benar. Bagaimana pendapat yang benar? Yang sesuai dengan dalil. Karena kita ittabi'u, ikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Ahlus Sunnah, Pak, tidak meyakini ikhtilafu ummati rahmah. Di samping hadisnya tidak sahih, hadis itu tidak ada asalnya dan bertentangan dengan firman Allah Rabbul Alamin, di mana Allah Rabbul Alamin sudah menyebutkan bahwa berselisih itu tidaklah rahmat. Di mana orang-orang yang senantiasa berselisih itu tercela. La yazaluna mukhtalifina. Senantiasalah mereka itu berselisih illa marrahim rabbuk. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Jadi orang-orang yang senantiasa berselisih adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat, dan orang-orang yang mendapatkan rahmat adalah orang-orang yang tidak berselisih. Jelas sekali dalam ayat ini Allah sebutkan dalam surah Hud ayat yang 119, di mana Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, ayat 118 dan 119-nya. Senantiasa mereka berselisih kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Jadi Ahlus Sunnah tidak ingin berselisih, ingin terus bersatu dan mengikuti Nabi. Dan kullu yu'khadhu wa yurad min qawli illa sahib hadzal qabr, kata Imam Malik, setiap orang itu bisa ditolak perkataannya, pendapatnya, bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Nabi yang kita wajib untuk kita ikuti. Lalu ikhwati fillah, barakallahu fikum, kadang dalam perjalanan hidup kita tidak sempat menuntut ilmu sebagaimana anak-anak pondok, para penuntut ilmu yang bertungkus lumus siang, malam, pagi, dan petang. Sehingga ilmu kita, dan semua orang juga begitu, terbatas, bertingkat-tingkat pula. Hukum asal dalam agama kita ini namanya ittiba. Kita disuruh mengikuti Nabi, dilarang untuk taklid. Tapi bolehkah taklid? Boleh. Namun kita pahami dulu, ada 3 hal yang mesti kita pahami, Pak. 1 namanya ittiba, 2 namanya taklid, 3 namanya ta'assub. Apa itu ittiba? Qabulu qaulil qail wa anta ta'lam min aina qawlihi. Kamu menerima ucapan satu pendapat, satu ucapan orang-orang yang mengucapkan, satu pendapat orang-orang yang berpendapat demikian, dan kamu tahu dari mana ucapannya itu. Asalnya dari Nabi. Oh, ini pendapatnya. Oh, ternyata ini dalilnya. Maka itu namanya ittiba, mengikuti pendapat seorang alim. Kita mengetahui walaupun tak hafal kita, oh dari sini dalilnya. Itu namanya ittiba. Taklid, kita mengikuti satu pendapat tapi kita tidak tahu dari mana sisi pendalilannya, tidak tahu kita, tapi dia seorang alim kabir. Oh, dia syekh, imam. Itu namanya taklid. Tapi tidak tahu kita dari mana dalilnya. Dalil itu Quran atau hadisnya. Itu namanya taklid. Bolehkah ini? Boleh. Tetapi ada catatannya. Dan yang paling parah namanya yang ketiga, ta'assub. Apa itu ta'assub? Menerima pendapat seorang alim, seorang buya, kiai, tuan guru, syekh. Kita sudahlah tidak tahu dari mana dalilnya, tapi ini pendapat dia. Kena kebesaran dan ketenarannya, kena mungkin ditokohkan. Dan ikut kita pendapat itu.
begitu datang suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat alim yang tokoh yang kita ikuti itu, kita tolak mentah-mentah dan kita mengatakan pokoknya saya kalau bukan pendapat tok guru ni saya tak terima. Itu namanya ta'assub. Ini sangat-sangat tercela. Jangankan yang seperti ini, taklid pun ada kaedahnya. Sebab hukum asal dalam beragama ini adalah ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi di muqaddimah saya sudah sebutkan karena kita ingin menerapkan adab untuk mengikuti Nabi, maka semua ini kita upayakan. Bolehkah taklid, Ustaz? Apa itu tadi taklid? Kita mengikuti satu pendapat, kita tidak tahu dari mana sisi pendalilannya. Baik, boleh, tapi ada 6 kaedah padanya. Namun azan dulu kayaknya. Betul ya? Fadhal, azan dulu. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah taklid? Hukum asalnya tidak boleh. Sekali lagi taklid mengikuti satu pendapat, kita tak tahu dari mana sisi pendalilannya. Baik. Namun hanya taklid rusuh bagi orang-orang yang mungkin dia baru belajar atau keterbatasan ilmu kita, kan tidak semua ilmu dapat kita ketahui. Tapi ada 6 kaedah. 1, ini yang perlu kita pahami betul. Yang pertama, Pak, taklid ini tidak boleh kecuali hanya kepada seorang ulama ahlus sunnati wal jamaah. Kalau dia bukan sahibus sunnah, kalau mereka bukan ahlus sunnah, jangan ikut. Bagaimana ciri-ciri ahlus sunnah itu, Ustaz? Memang sunnah yang diamalkannya itu, bukan yang lain. Kadang kan namanya pengennya ahlus sunnah juga, tapi amalannya bid'ah hasanah. Tapi sayangnya tetap namanya ahlus sunnah wal jamaah. Apa ceritanya? Amalannya bid'ah hasanah, tapi tetap ngotot mau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Itu namanya tidak konsekuen. Kalau memang sering atau doyan mengamalkan bid'ah hasanah, harusnya namanya ahlul bid'atil hasanah. Kan itu. Ini tetap maunya ahlus sunnah wal jamaah. Makanya ahlus sunnah itu, Pak, yang dikerjakannya memang sunnah. Sunnah. Bukan yang bid'ah. Atau juga bid'ah hasanah. Dan tidak ada nama-nama yang baru. Sebab kalau udah berubah namanya, seperti nama Yahudi. Ya, Yahudi itu Islam dulu diturunkan Allah kepada nabinya. Kenapa mereka merubah nama? Karena sudah ada yang diperbaharuinya. Jadi kalau udah berubah namanya, ada berubahlah itu dari aslinya. Maka ahlus sunnah karena memang ingin ori dan mengamalkan sunnah, tetaplah dinamakan ahlus sunnah. Baik. Yang pertama, maka tidak boleh taklid kecuali kepada ulama ahlus sunnah. Yang kedua, tidak boleh meneruskan taklid setelah mengetahui bahwa ucapan yang diikuti, pendapat yang diikuti itu salah secara dalil. Baik. Karena memang ijtihad itu ada yang betul dan ada yang salah. Ustadz, ini kan dia ulama, betul. Tapi ulama itu sendiri manusia. Kadang belum sampai satu hadis itu kepada beliau. Dan itu kita muliakan. Jangan ikuti pendapatnya yang salah tuh. Dia memang tidak berdosa, ijtihad dia sudah berupaya, tapi memang belum sampai kepadanya. Sehingga seperti Al-Imam Syafi'i menyebutkan, kalaulah hadis tentang memakan daging onta ini, setelah makan daging onta itu dianjurkan berwudu, saya akan berpendapat padanya. Tapi di zamannya Imam Syafi'i belum sampai hadis itu kepada beliau. Itulah tandanya bahwa beliau manusia. Baik. Ikhwati fillah,
maka tidak boleh meneruskan taklid kita. Namun tetap ikut kepada dalil. Yang ketiga, karena kan yang diwajibkan kepada kita taat pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, boleh berpindah kepada satu pendapat kepada pendapat lain. Awalnya kita berpendapat begini, begitu kita dengar pendapat lain, boleh pindah, tapi dasarnya ilmu, bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Baik. Kalau hawa nafsu tak boleh. Hawa itu tidak bisa jadikan pegangan. Baik. Yang keempat, tidak boleh meyakini bahwa orang yang kita ikuti maksum dari kesalahan. Tidak boleh kita yakini itu. Ini kan ulama besar, tidak mungkin. Dia sering bermimpi dengan Nabi. Allahul musta'an. Manusia ini tempat salaf dan khilaf. Dan tempat salah dan khilaf. Nabi yang tak ada salah dalam agama ni, karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan dalam agama ini. La ilaha illallah. Yang kelima, tidak boleh mewajibkan kepada satu mazhab dari mazhab yang empat atau mazhab yang lainnya. Kerana para ulama mazhab, mereka tidak mewajibkan kita untuk mengikuti mereka, melainkan kita hanya diwajibkannya untuk mengikuti dalil. Namun bermazhab boleh Ustaz? Boleh. Kerana mazhab itu artinya jalan untuk memahami Quran dan Sunnah. Dari metode mereka, bolehlah. Makanya tidak boleh mewajibkan kepada satu mazhab tersebut, apalagi hanya kepada satu jemaah tertentu. Kaedah yang keenam dalam taklid, loyalitas kita, kecintaan kita, kebencian kita tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab tertentu atau kepada jamaah dan syekh tertentu. Tetapi loyalitas kita hanya diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. Maka untuk itu 6 kaedah ini mesti kita pegang. Kalau itu taklid, Ustaz, cuman saya tidak bertaklid, saya ittiba juga. Ini ada dalilnya. Makanya ijtihad itu ada ijtihad yang benar dan ada ijtihad yang salah, tapi ada ijtihad juga yang masih tersamar. Tengok dulu, entah ini mana yang betul, entah mana yang salah, berbanding lurus dengan pemahaman dan tingkat keilmuan seseorang. Namun Ahlus Sunnah terus menuntut ilmu dan berupaya Ahlus Sunnah ini memahami mana yang lebih kuat, dan Ahlus Sunnah senantiasa menyelamatkan diri. Maka keluarlah kaedah para ulama, khuruju minal khilaf aula, keluar dari perbedaan pendapat lebih utama. Ini kaedah dasar yang perlu saya sampaikan menjelang masuk tentang hukum isbal ini. Jelas Pak ya? Baiklah. Sekarang hukum isbal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dengan bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama, sepakat para ulama itu adalah haram. Manakah bentuk yang pertama itu? Bentuk yang pertama, sepakatnya para ulama tentang isbal haram adalah isbal apabila dikerjakan dengan sombong. Itu sepakat itu. Karena siapa pula yang sepakat, yang tidak sepakat orang sombong. Ya. Kita dah tahu la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratun min kibr. Tidak akan pernah orang yang masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar zarah. Baik. Makanya yang pertama ini sepakat para ulama haram, tidak ada khilaf. Perbedaan pendapat. Yang kedua, isbal bentuk yang kedua tidak sombong. Di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh.
Namun tidak ada yang mengatakan dianjurkan. Betul? Tidak ada yang mengatakan dianjurkan. Artinya isbal dianjurkan. Tidak. Kecuali untuk perempuan. Nanti ada hadisnya. Perempuan itu dianjurkan isbal itu, Pak. Karena agar tertutup auratnya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pendapat yang makruh diantaranya adalah, ini banyak ulama, jumhur ulama dan juga kebanyakan ulama Syafi'iyah. Maka di sini kita perlu berlapang dada untuk melihat ini. Ini kata para ulama bukan masalah manhaj. Kalau orang isbal tidak isbal, itu tidak ada sunnah, tidak. Namun kalau prinsip dasar pemikirannya seperti yang di awal tadi, sikap dan pola pikirnya dalam sunnah itu bisa kena manhajnya. Menyepelekan sunnah, atau dia prinsip talakinya, model mengambil ilmu dan prinsip mengambil hukumnya keliru, tidak seperti ahlus sunnah memahami dan prinsipnya, maka itu bisa kena manhajnya. Namun kalau tetap dalam prinsip kaedah-kaedah yang betul dalam manhaj, namun tetap juga di sini rahabatus sadar, berlapang dada. Namun saya sudah katakan, ada pendapat yang mengatakan haram. Di antaranya pendapat Qadhi Iyad, Ibn Arabi dari madhab Malikiyah, dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar, dan dari madhab Syafi'iyah. Berarti madhab Syafi'iyah ada juga yang haram, Ustaz? Ada. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Sekarang kan terjadi perbedaan pendapat. Coba kita lihat apa sisi pendalilan para ulama yang mengatakan bahwa itu makruh. Makruh itu apa, Pak? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Apa dalilnya? Tentu kita harus pahami pula. Mudah-mudahan waktu kita cukup, ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tentang hal ini ada pekerjaan atau yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq, beliau isbal. Inilah hujjah para ulama yang mengatakan hanya makruh, dan mengatakan bahwa yang haramnya apabila disertai dengan sombong. Hadisnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala la yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Nabi katakan, barang siapa yang menyeret pakaiannya hingga menyentuh tanah karena sombong, niscaya Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar mengadu. Ini Abu Bakar. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada syakki izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada syakki izari. Sesungguhnya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya ahada syiqqai izari, salah satu dari sarungku, yastarhi, dia melorot, yakni melebihi batas mata kakinya, melorot terus ke bawah, illa an ata'ahada dzalika minhu, melainkan aku senantiasa memeganginya, menariknya lagi terus ke atas, tapi melorot juga. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'u khuyala, engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa yang haram adalah yang tidak sombong. Baik. Ini jelas, Pak, ya? Kemudian ada lagi riwayat lain yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Abu Bakar,
Ini Nabi. Dari Abu Bakrah, ia menceritakan, khasafatis syamsu wa nahnu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari dan kami sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Yajru thawbahu, pakaian beliau dalam keadaan terseret atau isbal ke bawah, musta'jilan hatta atal masjidah. Apa sebab? Karena beliau tergesa-gesa hingga memasuki masjid. Berarti Nabi pernah apa? Pernah pakaiannya yajru thawbahu, terseret atau isbal melewati mata kaki, musta'jilan hatta atal masjid. Karena ada gerhana matahari ini, beliau tergesa-gesa terseret ke bawah. Inilah dalil para ulama menyebutkan bahwa isbal itu haramnya apabila disertai dengan sombong. Baik. Pendapat kedua, berarti kan kita menyikapinya dengan adil. Ini dalilnya. Pendapat kedua, pendapat yang menyatakan haram. Tentulah para ulama melihat bagaimana sisi-sisi pendalilannya dan mengemukakan dalil-dalilnya. Ada dua. Yang pertama, dikemukakannya dalil-dalil lain. Yang kedua, dibantahnya dalil yang menyatakan hanya makruh tadi, tidak haram. Bukan haram ya. Tidak haram, tapi hanya makruh. Kita pahami dulu. Dalil yang lain ada, Nabi menyebutkan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang isbal ini. Dan nanti ada yang kedua, dibantahnya dalil yang mengatakan hanya makruh atau haram apabila hanya sombong. Baik. Kita coba lihat sisi dalil atau hadis-hadis yang lain atau sisi pendalilan yang lain dulu. Ada beberapa dalil atau beberapa sisi dari sini, Pak. Hadis-hadis tentang isbal tidak hanya dua itu. Tapi ada hadis-hadis yang lain. Baik. Cobalah lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Dan kata para ulama yang mengatakan haram ini yang paling kuat. Tentunya. Sebab ada hadis Rasul menyatakan, fa inna isbalal izari minal makhilah, sesungguhnya isbal pada sarung adalah termasuk dari kesombongan. Di sini sarungnya, Ustaz, bukan pakaian celana. Ini tak tahu sejarah. Orang ketika itu adalah pakaiannya memang lazimnya sarung. Makanya isbal itu bukan hanya untuk sarung. Makanya di dalam makna isbal yaitu arkhahu, yaitu mengeraikan pakaian hingga ke bawah. Maka perempuan imra'atun musbilah itu adalah perempuan yang memanjangkan pakaiannya. Jadi bukan hanya izar, namun karena kelaziman pakaian ketika itu adalah sarung, maka disebutkan dengan sarung. Ini sesuatu yang mafhum. Jadi menurut hadis ini fa inna isbalal izari minal makhilah. Coba dipahami betul. Sesungguhnya isbal pada pakaian termasuk dari kesombongan. Makanya Ibnul Arabi menyebutkan seseorang tidak boleh menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki. Kemudian berkilah, saya tidak menjulurkannya karena sombong. Karena larangan dalam hadis ini telah mencakup dirinya. Seseorang yang secara hukum terjerat dalam larangan tidak boleh berkata membela diri. Saya tidak mengerjakan sebab larangannya yaitu hanya kesombongan, tidak ada pada diri saya. Namun di dalam hadis ini disebutkan isbalal izar, fa inna isbalal izar minal makhilah. Menjulurkan pakaian ke bawah itu bagian dari sikap sombong. Baik.
Ini yang pertama. Jadi tengok lagi bagaimana Mughirah bin Syu'bah berkata. Rasul pernah bersabda, "Ya Sufyan bin Sahal, la tusbil fa inna Allah la yuhibbul musbilin." Wahai Sufyan bin Sahal, janganlah engkau isbal, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang isbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kamu sombong tadi. Enggak, Nabi tidak bertanya. Tapi Nabi langsung larang, jangan isbal, jangan menjulurkan pakaian. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menjulurkan pakaiannya. Nabi dalam hadis ini tidak sebut jangan menjulurkan pakaian karena sombong, sebab Allah tak suka nanti orang yang isbal karena sombong. Rasul tidak sebut begitu, tapi hanya sebut dengan konteks jangan julurkan pakaianmu karena sesungguhnya Allah la yuhibbul musbilin. Allah tak suka kepada orang-orang yang isbal. Jelas kan? Baik. Kemudian hadis Hudzaifah, beliau berkata Rasul memegangi betisnya dan berkata, ini tempat sarung pakaian bawah. Dipegangnya tengah betisnya. Jika engkau enggan maka turunkan sedikit. Jika engkau enggan maka tidak ada hak bagi sarung di kedua mata kaki. Berarti kan Rasul tidak menyebutkan tentang sombong dan tidak sombong. Maka para ulama menyebutkan hadis tentang isbal ini ada dua bentuknya. Ada yang dipakai karena sombong, berbeda dosanya. Ada hadis yang dipakai tidak sombong, berbeda tingkatan dosanya. Nanti kita lihat. Yang dipakai karena sombong dosa besar. Yang dipakai tidak sombong hanya dosa saja. Tengok nanti. Baik. Makanya berdasarkan hadis Hudzaifah ini, Nabi sudah membuat batas pakaian kita. Beliau menyebutkan itu tempat sarung itu adalah betis dan tidak boleh melewati mata kaki. Tempat pakaian itu tidak boleh melewati itu. Baik. Kemudian Rasul juga pernah menyebutkan ni'mar rajuli Kharim al-Asadi laula tula jummatihi wa isbalu izarihi. Sebaik seseorang lelaki adalah Kharim al-Asadi, andai saja ia tidak memanjangkan rambut melebihi pundaknya dan tidak melakukan isbal. Berarti Nabi menyatakan bahwa dia orang yang elok dengan syarat tidak terlalu memanjangkan rambut dan tidak memanjangkan pakaian melewati mata kaki. Itu satu sisi. Ada sisi yang kedua, ketika Nabi menegur sebagian sahabat agar mengangkat sarung mereka di atas mata kaki, Rasul tidak pernah bertanya kepada mereka terlebih dahulu, apakah kau lakukan karena sombong atau tidak. Nabi tidak ada bertanya. Kalau kau melakukan karena sombong, angkat. Kalau tidak sombong, maka tidak usah angkat. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Sebab kesombongan ini masalah hati. Kita tidak tahu kesombongan ini. Ya, ketika Rasulullah SAW menegur para sahabat yang berbuat isbal untuk mengangkat kainnya sampai ke atas mata kakinya, Rasul tidak pernah menanyakannya siapa saja ditegur Rasul. Padahal para sahabat adalah generasi terbaik yang jauh dari sifat sombong. Tidak mungkin sahabat itu sombong. Jadi kalau kemarin Bapak kita mengatakan tidak mungkin kita sombong pada Allah, karena memang tidak mungkin kita sombong pada Allah, itulah kita perlu perhatikan hadis ini. Karena memang para sahabat itu abaru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Tidak mungkin para sahabat itu berbuat sombong. Jangankan sahabat kita tidak, tapi kenapa Nabi juga tegur dia untuk tidak isbal? Tengoklah dari An Umar ibn Syarid, ia berkata, Rasul melihat dari jauh, ini luar biasa, seseorang yang menyeret pakaiannya di tanah. Ab'ada Rasulullah rajulan yajru izarahu fa asra'a ilaihi. Rasul segera atau berlari kecil untuk menghampirinya. Rasul segera menghampirinya. Apa kata Nabi? Irfa izaraka wattaqillaha. Angkat pakaianmu, angkat sarungmu, bertakwalah kepada Allah. Nabi tidak langsung tanya, kamu berbuat sombong? Tidak.
Nabi langsung suruh angkat pakaianmu, bertakwalah kepada Allah. Makanya mengangkat pakaian itu lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Qala, lalu lelaki ini berkata, ini ahnafu tastaliku rukbataya. Ini ahnafa tastaliku rukbataya. Kata lelaki ini, kata orang ini yang ditegur oleh Nabi SAW ini, dia jawab, kaki saya cacat. Tengok nih kaki dia cacat. Tengok nih hadis nih. Renungkan. Kaki saya cacat. Ini ahnafu tastaliku rukbataya. Saya nih cacat. Kedua lutut saya nih menempel. Sulit dia. Faqala irfa' izaraka fa inna kulla khalqillahi hasan. Nabi tetap sebutkan angkat sarungmu, karena sesungguhnya semua ciptaan Allah itu baik walaupun kaki dia cacat. Angkat tetap pakaianmu. La ilaha illallah. Fama ru'iya dzalika ar-rajulu ba'du illa izarahu yusibu asnafa saqaihi aw ila asnafa saqaihi. Nah, apa kata rawi ini? Sejak itulah dia, lelaki ini, tidak pernah terlihat lagi kecuali bagian bawah sarungnya hingga sebatas pertengahan kedua betisnya. La ilaha illallah. Dia cacat, Pak. Nabi tegur, irfa idzaraka wattaqillah, angkat pakaianmu, bertakwa pada Allah. Dia tidak peduli. Sejak itu tidak pernah terlihat lagi. La ilaha illallah. Kita bukan cacat. Renungkan sikap kita dengan sikap sahabat ini. La ilaha illallah. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Jadi sombong ini masalah hati. Nabi tak tanya itu. Dan Nabi tak mengorek-ngorek dalam hati. Sebab Nabi sebutkan, inni lam umar an unaqqiba quluban nas. Saya ni tak diperintahkan mengorek-ngorek isi hati manusia. Tak ada. Kamu sombong? Kamu sombong tadi. Angkat pakaianmu kalau kamu sombong. Nabi tak sebut begitu. Langsung Nabi sebut, irfa' izaraka wattaqillaha. Angkat sarung, angkat pakaianmu, angkat celanamu, dan bertakwalah kepada Allah. Ibnu Umar pernah menceritakan, maratu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih saya waktu, Pak, biar tuntas nih. Aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wafi izari. Tengok bagaimana apa yang terjadi pada Abdullah bin Umar. Ibnu Umar nih, sarungku menjulur. Ternyata memang sahabat ini pernah juga sarung dia menjulur ke bawah. Wa fi izari istirhaun faqala. Sarungnya menjulur melebihi mata kaki. Rasul berkata, apa kata dia? Ya Abdullah, irfa' izaraka. Wahai Abdullah, angkat pakaianmu, angkat sarungmu. Farafa'tu, lalu aku angkat. Coba tengok sikap Abdullah bin Umar. Rasul sebut angkat, ya diangkatnya. Tsumma qala zid. Rasul tambah lagi, mengatakan lagi, angkat lagi. Kata Nabi SAW, summa qala zid. Ini berkata, angkat. Fazidtu, aku angkat lagi. Famaziltu ataharraha ba'du. Faqala ba'dul qawm ila aina. Faqala ansafis saqaini. Setelah itu, aku selalu memperhatikan sarungku agar tidak isbal. Sebagaimana sebagian orang bertanya kepadaku, sampai mana engkau angkat sarungmu? Ibnu Umar menjawab, hingga tengah kedua betisku. Allahu Akbar. Memanglah para sahabat ini, kalau ada disuruh Nabi angkat pakaian, dia angkatnya. Tidak pernah dia buat lagi. Itu sikap yang luar biasa dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sisi yang ketiga, Pak. Umar radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan, pernah menjelang meninggal dunia. Itu sudah saya sebutkan lalu. Saya ulang lagi. Ketika beliau dianiaya itu, ya, beliau menjelang meninggal dunianya, lalu seorang pemuda datang menemuinya, memuji Umar bin Khattab. Ketika pemuda tersebut beranjak pergi, Umar radhiyallahu taala anhu memanggilnya kembali. Kemudian Umar melihat, Pak, ini menjelang wafat, sakit menjelang wafatnya tuh, irfa' thawbaka, angkat pakaianmu. Lagi-lagi Umar tak tanya, kau angkat
kamu isbal kena sombong, kalau kena sombong angkat pakaianmu. Tidak ada Umar begitu. Umar hanya mengatakan irfa thawbaka, angkat pakaianmu. Apa alasan Umar? Fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbika, karena sesungguhnya mengangkat pakaian itu lebih dekat kepada ketakwaan dan lebih bersih. Fa innahu anqa li thawbik, lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih dekat kepada ketakwaan kepada Rabbmu. Makanya para ulama menyebutkan Pak, hikmahnya diangkatnya pakaian kita di atas mata kaki, yang pertama lebih bersih, yang kedua lebih bertakwa. Yang nyebut ni Nabi tadi kan, yang nyebut ni Umar. Kalau dalam hadis Umar ni fa innahu, dalam ucapan Umar ni fa innahu anqa li thawbik, lebih membersihkan pakaianmu dan lebih bertakwa. Kalau ditambah lagi lebih hemat Pak, karena memang kalau dikumpulkanlah ada 2 senti lebihnya dari mata kaki, ada 5 senti. Kalau 3 senti lah 3 jari inilah dulu dikumpulkan 10 orang Pak, ada 30 senti. Dikumpulkan 100 orang, ada 300 senti. Dikumpulkan 1000 orang, udah berapa senti itu? Dapat ya hitungnya 3000 senti. Ada berapa meter tuh? Berapa banyak orang Pekanbaru nih Pak? Oh, berarti lebih bersih, lebih bertakwa, lebih hemat. Wajib. Dan kita kan dilarang mubazir. Mubazir tuh konconya setan. Itu tengok. Jadi ini Pak. Jadi Ibnu Umar tatkala melihat sikap ayahnya ini, tengok, Umar ini kan orang yang cinta kepada kebenaran. Ajaban li Umar, in ra'a haqqallahi alaihi falam yamna'hu ma huwa fihi an takallama bi. Umar sungguh menakjubkan jika ia melihat hak Allah yang wajib ia tunaikan, maka tidak akan kondisinya yang tengah sekarat tersebut tidak menjadi penghalang untuk berbicara tentang hak Allah. Bayangkan, kalau bukan hak Allah itu, kalau bukanlah satu ketaatan yang mesti diperhatikan, masa menjelang sekarat itu pula urusannya lagi? Gak salah dia. Mana tahu Umar sombong tak sombong hatinya, tidak ada urusan. Kalau memang haramnya hanya kena sombong, kenapa Umar suruh angkat pakaiannya? Kenapa Umar tak tanya dulu, kau sombong tak? Tak ada Umar tanya. Kemudian Pak, ingat, Rasul mengatakan man jarra, ini sisi keempat, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang menjulurkan pakaian kena sombong, niscaya Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat kelak. Jadi ini memang berdasarkan hadis ini. Di sini Pak, memang hadisnya berbeda. Ada yang kena sombong. Tengok hadis ini. Man jarra thawbahu khuyala. Barang siapa yang pakaiannya melebihi mata kaki dan dia khuyala, sombong, Allah tak lihat dia hari kiamat kelak. Berarti kan jelas. Tetapi kan ada hadis lain yang menyebutkan tidak tidak dalam bentuk sombong. Ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Kan tidak ada bentuk dalam hadis yang ini bahwa itu sombong. Afwan, waktu dah mengejar-ngejar kita. Dalam hadis ini tidak disebutkan sombongnya. Ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Apapun pakaian yang melebihi mata kaki, tidak ada lafaz sombongnya, fa finnar, terancam dalam neraka. Maka para ulama menyebutkan bahwa kalau tidak sombong, dosanya tetap haram, berdosa. Tapi kalau sombong, dosa besar, Allah tidak lihat pada hari kiamat kelak. Dengan hadis man jarra thawbahu khuyala tadi, berarti kan dua hal yang berbeda disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan berdasarkan hadis tentang man jarra thawbahu khuyala ini, sebenarnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Nabi, memahami bahwa yang tak boleh itu umum. Berarti kan Ummu Salamah mengatakan, Nabi menyebutkan man jarra thawbahu khuyala, siapa yang pakaiannya menjulurkan mata kaki. Lalu disebutkan oleh Nabi ancamannya. Teringatlah oleh Ummu Salamah ni, oh gawat kami perempuan ini. Kan Ummu Salamah memahami pokoknya sombong tak sombong kena. Teringat dia, kami perempuan ni apa caranya nih?
Akhirnya Ummu Salamah minta dispensasi. Khawatir masuk ancaman ini. Ummu Salamah menanyakan, apa yang beliau tanyakan? Bagaimana kalau kami Rasulullah khawatir juga terancam ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya mengatakan yurkhina shibran. Hendaklah mereka menjulurkan rok mereka satu jengkal. Kemudian Ummu Salamah berkata lagi, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau satu jengkal tuh, apalagi dalam kondisi Madinah itu banyak angin, masih terbuka juga nanti betisnya, maka Rasul pun mengizinkan para wanita menambahnya lagi, fayurkhinahu dzira'an la yazidna alaihi. Tambah lagi lah satu hasta dan tak boleh lebih dari itu. Karena memang khawatir Ummu Salamah ini kena ancaman isbal ini secara umum. Kena pula perempuan minta izin dia. Bagaimana kami perempuan nih? Tambah sejengkal kata Nabi. Masih khawatir dia nanti tersingkap oleh angin dengan kondisi Madinah yang banyak angin itu misalkan. Ya, akhirnya satu hasta kata Nabi. Jangan lebih dari itu. Itu sikap perempuan. Jadi perempuan itu boleh isbal, dipanjangkan. Kalau kita laki-laki ini bukan ke bawah panjangnya, ke atas panjangnya. Jadi inilah berdasarkan hadis ini para ulama menyebutkan bahwa ya ikhwan barakallahu fikum, ada dua hal yang berbeda ya. Karena coba lihat, bahkan ada dalam satu hadis Pak disebutkan oleh Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, idzarul muslim ila nisfi saqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tengok Nabi sudah sebutkan pakaian seorang muslim itu separuh betis wala haraja ya. Jadi awwala junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Ini tidak apa-apa antara ini tidak apa-apa. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Tapi kalau dah lewat mata kaki itu terancam dengan neraka. Kan jelas nih? Lalu Nabi sebutkan lagi, man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Tapi barang siapa yang melebihkan mata kakinya karena sombong, bataran, Allah takkan tengok dia di hari akhirat kelak. Ini dalam satu hadis, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, Nabi menyebutkan dua lafaz. Ada yang famakana asfala minal ka'bain fa huwa finnar. Yang lewat mata kaki ini tak sombong, terancam dengan neraka. Yang lewat mata kaki karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi. Dosa besar, Allah tak pandang dia lagi. Allah tak peduli dia lagi. Jadi kata para ulama yang mengatakan haram ini, ada yang hadisnya tidak sombong terancam haram, neraka juga. Ada yang haram karena sombong, itu Allah lihat lagi. Itu baru sisi pendalilan ya, hadis lain Pak. Adapun bantahan yang tadi, coba lihat. Adapun bantahan yang tadi, Umar radhiyallahu taala anhu, itu apa sebabnya? Karena Umar Abu Bakar afwan, inna ahada shiqqai izari yastarhi. Sesungguhnya salah satu ya dari sarungku ini, salah satu sisi sarungku ini selalu melorot. Karena mungkin dia kurus. Karena dia kurus atau sebab yang lainnya, illa an ata'ahada dzalika minhu. Tapi saya sudah berupaya mengangkatnya. Sekarang sikap Abu Bakar dengan sikap kita beda. Abu Bakar berupaya mengangkatnya, kita berupaya untuk memanjangkannya. Kalau ada yang menyebutkan hadis bahwa isbal itu haram, nanti sebagian ustadz malah itu membantahnya. Kan boleh. Bahkan kadang-kadang seakan-akan dianjurkan isbal. Seakan-akan. Padahal tidak pernah ada ulama yang menganjurkan isbal. Bahkan ketika kita angkat pakaian kita melebihi mata kaki, faedahnya apa? Lebih bersih untuk pakaian kita, lebih bertakwa, bahkan lebih hemat. Bukankah kita mencari pahala di kehidupan dunia yang sesaat ini? Itu bantahan terhadap peristiwa yang terjadi pada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sudah berupaya mengangkatnya, tak membiarkannya begitu saja. Baik. Kemudian tentang Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari tadi, kan jelas faqama yajru thawbahu musta'jilan, di mana pakaian Nabi kan tergesa-gesa, musta'jilan, cepat-cepat pergi ke masjid.
sehingga melorot salah satu pakaian Nabi. Berarti karena mustakjilan ini cepat-cepatnya ini bukan karena atau ini riwayat Bukhari betul, tapi bukan begitu pakaian Nabi mustakjilan karena cepat-cepat pergi ke masjid dia ada terjadi gerhana matahari. Bukan pakaian Nabi seperti itu. Tengoklah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kena keterbatasan waktu, kena apalagi dan terutama keterbatasan ilmu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Namun catatan bagi saya, ini khilaf kita terima. Tetap para ulama berada dalam khilaf ini. Dan makanya tidak kita masukkan sebagaimana perkataan para ahli ilmu dari kalangan Ahlussunnah ini bab manhaj, tapi masalah ranah khilaf ijtihadiyah. Tapi sikap seorang Ahlussunnah memang keluar khuruj minal khilaf aula, keluar dari perbedaan pendapat lebih utama, apalagi dengan tidak isbal, lebih membersihkan pakaian, lebih bertakwa, bahkan lebih hemat juga. Dan Ahlussunnah berupaya terus untuk senantiasa beradab kepada Nabi, mencontoh para sahabat dan sikap-sikap generasi salaf terdahulu, dengan tetap juga kita menghormati pendapat para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan, ya. Ya. Bapak bilang ada dua pendapat. Dia ada tiga, Pak. Ada yang bilang mubah, Pak. Imam Ahmad dan Imam Hanafi bilang itu mubah. Ya, betul. Kan dia pakar, lebih pakar dia lagi, pakar hadis, Pak. Kita ini generasi berapa? Kita baca hadis saja, baca. Kita ini generasi berapa? Kita kan bahkan tekstual aja. Nah, itu kan pendapat Pak gimana? Ada tiga, Pak. Ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah, ada yang Iya, betul. Secara umum seperti itu, memang ada yang mengatakan mubah, ya. Tetapi ada tidak yang mengatakan dianjurkan, Pak? itu kan pendapat Sebentar, ada tidak yang mengatakan bahwa isbal itu dianjurkan? Yang penting dia bilang ini mubah, ya kan lebih. Ya, mubah itu kan boleh, artinya tidak berdosa. Artinya masalah berarti. Ya, tidak masalah. Baik, sekarang ada enggak dikatakan dianjurkan? Tidak ada, kan? Dan Ahlussunnah hidup itulah sikapnya, memang senantiasa berupaya mengamalkan sunnah. Itulah Ahlussunnah, Pak. Makanya saya bilang perbedaan pendapat itu kita terima. Ada ulama mengatakan boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Betul. Kan dah kita jelaskan. Tetapi ada tidak yang menganjurkan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang menganjurkan, mana yang lebih berpahala? Kita mencari pahala atau mencari apa? Kalau mencari pahala, Bapak bayangkan sepanjang hari Bapak kalau meniatkan Bapak potong dapat pahala Bapak. Karena Nabi sudah menyebutkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allahu Akbar. Artinya tidak isbal itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berarti sepanjang hari kalau Bapak niatkan kita berpahala. Allahu Akbar. Adapun para ulama katakan boleh, tidak haram, tetap diakui. Ya, perbedaan pendapat ini. Adapun mereka lebih pakar dari kita, betul, tetapi mana yang lebih pakar Umar bin Khattab ketimbang Imam Ahmad? Mana yang lebih hebat Umar bin Khattab ketimbang Imam Ahmad? Berarti kalau seperti itu, lalu kita kan baca hadis, Bapak juga baca pendapat Imam Ahmad. Bapak langsung jumpa dengan Imam Ahmad? Tidak, bukan? Saya tidak jumpa juga dengan Umar. Tadi Bapak bilang bahwa kita hanya sekedar baca hadis, Bapak juga sekedar membaca pendapat di internet Bapak cari atau di buku Bapak baca pendapat Imam Ahmad. Kalau saya tanyakan dari mana sisi pendalil Imam Ahmad, mungkin Bapak perlu baca lagi. Berarti Bapak baca, saya juga baca, tapi Bapak katakan mana yang lebih pakar kita dari Imam Ahmad? Saya jawab, mana lebih pakar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab dari Imam Ahmad. Berarti bukan soal pakar-pakaran. Sekarang soal apa? Soal hati kita lagi. Soal hati kita lagi. Dan
saya juga tidak paksakan. Saya juga tidak boleh paksakan, bapak-bapak juga tidak boleh paksakan. Kita mesti ikut pendapat ini. Tak boleh demikian. Makanya saya katakan rahabatus sadar. Berita berlapang dada. Namun kalau seakan-akan dianjurkan isbal, ini tidak ada anjurannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang untuk mesti tidak isbal. Sebab perbedaan pendapat di sini ada. Disinilah Pak mungkin sikap yang tepat dalam perkara ini. Oke Pak? Insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya. Sebenarnya mau saya panjangkan, cuman waktu kita ada, mohon maaf pada kawan-kawan yang sudah menunggu salat Isya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Makasih banyak Pak sekali lagi sehingga dapat faedah kita semuanya. Saya juga dapat baca lagi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.